Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan Dr. Helna Nelis MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga yaumil kiamah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lailatul Rahmah dengan NIM 24125003 dari Manajemen Pendidikan Islam 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, penjelasan yang pertama ada latar belakang. Pendidikan merupakan komponen penting dalam pembangunan bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, dibutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan merupakan proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Memahami jenis-jenis perencanaan pendidikan membantu pengelola sekolah menyusun kebijakan, program, dan prosedur implementasi dengan lebih baik. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama ada perencanaan makro, meso, dan mikro. Yang saya bahas pertama di sini adalah perencanaan makro. Perencanaan makro disusun oleh lembaga tertinggi seperti Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, atau kabupaten atau kota. Perencanaan ini bersifat strategis dan menyeluruh. Fokusnya adalah pembenahan sistem pendidikan secara nasional atau regional, mencakup kebijakan kurikulum, reformasi pendidikan, hingga distribusi anggaran nasional. Tujuan distribusi anggaran nasional yaitu agar tercipta pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, nantinya perencanaan makro menjadi dasar penting dalam menentukan arah pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Kemudian, yang kedua ada perencanaan meso. Perencanaan ini berada pada level organisasi menengah, misalnya di tingkat sekolah atau unit kerja dalam dinas pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas organisasi sebagai satu kesatuan. Contohnya, ada rencana kerja sekolah atau RKS, rencana pengembangan sekolah atau RTS, atau perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan pendidikan meso berfokus pada peningkatan mutu organisasi pendidikan di tingkat sekolah atau unit kerja menengah. Perencanaan ini menjadi pedoman dalam mengembangkan program peningkatan kualitas dan memastikan lembaga pendidikan berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan. Oke, selanjutnya ada perencanaan mikro. Perencanaan mikro berada pada tingkat paling bawah dan bersifat operasional. Fokusnya adalah peningkatan kinerja individu atau kelompok kecil seperti guru, staf, atau peserta didik. Rencana ini bersifat sangat spesifik dan langsung berhubungan dengan pelaksana kegiatan teknis. Contohnya, rencana pengembangan kompetensi guru, program peningkatan hasil belajar siswa, atau pelatihan internal staf. Perencanaan mikro berfokus lebih kepada teknis dan spesifik, sehingga langsung berpengaruh pada kinerja guru, staf, maupun peserta didik. Baik, jenis-jenis perencanaan pendidikan yang selanjutnya yaitu perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu 15-25 tahun. Fokusnya pada visi dan misi jangka panjang sistem pendidikan. Tujuannya untuk menetapkan visi besar dan arah pendidikan nasional.
Contohnya yaitu Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional 2045 untuk menghadapi era globalisasi dan revolusi industri. Yang selanjutnya ada Perencanaan Pendidikan Jangka Menengah. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan untuk jangka waktu 5-10 tahun. Tujuannya untuk meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan. Fokusnya pada sasaran dan strategi menengah seperti peningkatan angka partisipasi sekolah, penguatan kualitas tenaga pendidik, dan reformasi kurikulum. Contohnya yaitu rencana strategis atau Renstra Kementerian Pendidikan. Baik, yang selanjutnya ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah pendidikan jangka rencana pelaksanaan pendidikan dalam jangka waktu 1-2 tahun yang berisi program-program operasional dan kegiatan nyata yang langsung dapat diimplementasikan. Fokus utamanya adalah pada pencapaian target konkret dan terukur dalam waktu singkat sebagai bagian dari jangka menengah dan jangka panjang. Fokusnya pada kegiatan operasional, evaluasi pelaksanaan kurikulum, pelatihan guru, dan pengadaan fasilitas. Contohnya adalah Rencana Kerja Tahunan Sekolah atau RKS. Baik, kemudian ada perencanaan pendidikan kuantitatif dan perencanaan pendidikan kualitatif. Yang pertama ada perencanaan pendidikan kuantitatif. Perencanaan pendidikan kuantitatif adalah perencanaan yang berorientasi pada data numerik, analisis statistik, dan model matematis untuk memprediksi kebutuhan pendidikan di masa depan, seperti jumlah guru, siswa, ruang kelas, anggaran secara rasional dan sistematis. Ciri-ciri perencanaan kuantitatif: yang pertama, menggunakan data statistik dan proyeksi. Yang kedua, fokus pada jumlah seperti jumlah guru, siswa, ruang kelas, dan anggaran. Yang ketiga, digunakan untuk membuat kebijakan makro. Dan yang terakhir, fokus pada efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada perencanaan pendidikan kualitatif. Perencanaan pendidikan kualitatif adalah perencanaan yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan melalui pemahaman terhadap proses, konteks, dan interaksi sosial dalam dunia pendidikan. Mencakup aspek proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, profesionalisme guru, dan manajemen sekolah. Ciri-ciri dari perencanaan kualitatif: yang pertama, fokus pada aspek kualitas, bukan hanya angka. Yang kedua, bertumpu pada analisis naratif, deskriptif, dan kontekstual. Yang ketiga, biasanya berdasarkan data kualitatif seperti observasi, wawancara, dan studi kasus. Oke, kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, perencanaan berdasarkan skala. Perencanaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan makro, meso, dan mikro. Perencanaan makro mencangkup kebijakan nasional. Perencanaan meso berada di tingkat organisasi atau sekolah, sedangkan perencanaan mikro bersifat pada level individu atau kelompok kecil. Yang kedua, berdasarkan jangka waktunya. Perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang 15-25 tahun untuk visi besar pendidikan, perencanaan jangka menengah 5-10 tahun sebagai jembatan strategi, dan jangka pendek 1-2 tahun untuk kebutuhan operasional. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya, perencanaan dapat bersifat kuantitatif yang berfokus pada statistik, proyeksi, dan efisiensi. Kemudian perencanaan kualitatif yang menekankan mutu, proses pembelajaran, dan konteks sosial pendidikan. Sekian materi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar, sanggahan, atau masukan, silahkan ketik pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.